Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan Ibu. Hari ini kita akan membahas topik mengenai peer and friendship atau teman sebaya dan persahabatan dalam mata kuliah perkembangan sosial dan emosi anak usia dini. Teman-teman, perkembangan awal persahabatan pada masa prasekolah dipandang sebagai sesuatu yang mungkin biasa, terjadi begitu saja, atau mungkin tidak memiliki arti yang besar pada anak. Nah, hari ini kita akan belajar sebenarnya bagaimana sih perkembangan awal persahabatan selama usia prasekolah itu terjadi. Tujuan dari pembelajaran hari ini adalah teman-teman mampu menganalisis permasalahan yang terjadi dalam perkembangan hubungan teman sebaya dan persahabatan yang terbangun pada awal kehidupan anak usia dini. Teman-teman, saya rasa teman-teman sudah tidak asing dengan istilah teman sebaya atau peers dan hubungan persahabatan atau friendship. Sekarang saya ingin tahu, teman-teman, apa sih teman sebaya atau peers dan hubungan persahabatan atau friendship itu menurut teman-teman? Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah peers dan friendship pada masa usia dini memiliki peranan yang penting pada perkembangan anak? Seperti yang telah teman-teman jawab di Menti Apps setelah perkuliahan kemarin, saya meminta teman-teman untuk mengingat best friend teman-teman di usia TK dan menuliskan sebenarnya apa ya manfaat yang saya dapatkan ketika memiliki teman sebaya dan membangun persahabatan di masa usia TK. Nah, ini beberapa jawaban dari teman-teman. Ada melatih sosial emosional, kemudian ada melatih berbicara, kemudian mengenal lingkungan, dan belajar cara berinteraksi, lebih percaya diri, dan masih banyak sekali. Ya, benar sekali. Teman sebaya menjadi sumber informasi dan perbandingan tentang bagaimana dunia di luar keluarga. Nah, anak-anak menerima feedback tentang bagaimana kompetensi mereka dari teman sebaya mereka. Misalnya, anak-anak mengevaluasi apakah yang saya lakukan itu lebih baik, sama baik, atau mungkin lebih buruk daripada apa yang dilakukan oleh teman yang sebayanya. Nah, hal ini sulit dilakukan di rumah karena kita tahu ya, sibling biasanya mungkin lebih tua atau lebih muda dari anak itu. Nah, terdapat beberapa penelitian yang menunjukkan pentingnya teman sebaya bagi perkembangan anak. Misalnya, penelitiannya Brown and Larson tahun 2009 mengatakan bahwa hubungan teman sebaya yang baik itu diperlukan agar anak-anak memiliki perkembangan sosial yang normal. Dan penelitian Dodge bersama dengan teman-temannya begitu mengatakan bahwa isolasi berhubungan dengan berbagai masalah dan gangguan yang terjadi di masa mendatang. Teman-teman, pakar seperti Piaget dan Sullivan itu menekankan bahwa melalui interaksi teman sebaya, anak-anak dan remaja itu mempelajari banyak aspek penting dalam hubungan. Anak-anak belajar untuk menjadi pengamat terhadap minat dan perspektif teman sebaya agar dapat mengintegrasikan diri mereka dengan baik ke dalam aktivitas teman sebaya yang sedang berlangsung. Dan bagi remaja, mereka belajar menjadi seorang yang terampil dan peka dalam hubungan yang intim dengan menjalin persahabatan yang erat. Nantinya keterampilan ini akan menjadi fondasi bagi hubungan pernikahan di masa mendatang. Nah, kalau menurut Piaget dan Kohlberg, ada kesamaan antara keduanya ketika menerangkan bahwa melalui hubungan teman sebaya yang saling memberi dan menerima, give and take, anak-anak itu mengembangkan pemahaman sosial dan penalaran moral mereka. Anak-anak mengeksplorasi prinsip-prinsip kejujuran dan keadilan dengan mengatasi perselisihan yang terjadi di antara teman sebaya. Kalau teman-teman baca, ada beberapa studi jangka panjang yang menjelaskan tentang sisi positif dan negatif dari peer relation. Yang pertama akan saya sampaikan yang bagian positifnya. Pertama, ada kompetensi dalam hubungan sebaya selama middle and late childhood, ya,
itu ternyata berkaitan dengan kesuksesan kerja dan kepuasan dalam hubungan romantis pada masa dewasa awal. Ini penelitiannya Collins dan Van Dillman. Kedua, ada penelitian lain yang menyatakan bahwa popularitas di kalangan teman sebaya dan tingkat agresi yang rendah pada usia 8 tahun, which is ini masih sekolah dasar ya, ternyata itu bisa memprediksi status pekerjaan yang lebih tinggi nanti pada usia 48 tahun. Dalam studi terbaru tentang bagaimana anak-anak mengatasi tekanan dalam hubungan teman sebaya atau coping with peer pressure, dan sosial emosi well-being anak di masa usia dini, ternyata terdapat hubungan yang signifikan dan positif antara tingkat keterampilan mengatasi tekanan pada hubungan teman sebaya dengan tingkat kemampuan menjalin kontak, kinerja sosial, kontrol diri dan kecermatannya, ketegasan diri, kestabilan emosi atau kemampuan untuk mengatasi stresnya, kemudian berorientasi pada pekerjaan yang sedang dilakukan, serta kesenangan anak-anak dalam bereksplorasi. Jadi semakin tinggi level atau kemampuan anak-anak dalam coping peer pressure, itu akan menunjukkan juga semakin tinggi variabel-variabel yang berelasi pada kesejahteraan anak, khususnya pada aspek sosial emosinya. Tapi juga ada sisi negatif dari hubungan teman sebaya, teman-teman. Misalnya ketika ditolak atau diabaikan oleh teman sebaya, itu ternyata membuat anak-anak dan remaja khususnya itu merasa kesepian atau dimusuhi. Dan hal ini berkaitan dengan kesehatan mental dan memprediksikan masalah-masalah kriminal yang mungkin terjadi di kemudian hari. Selanjutnya, hubungan teman sebaya juga bisa berpengaruh negatif ketika budaya-budaya yang terjadi atau budaya-budaya yang berkembang dalam pertemanan itu bisa merusak atau menghilangkan nilai-nilai dan kontrol yang sudah dibangun oleh orang tua dalam sebuah keluarga. Dan dalam penelitian juga disebutkan bahwa ternyata waktu yang dihabiskan untuk bergaul dengan teman sebaya yang antisosial pada masa remaja merupakan prediktor yang kuat untuk perilaku penyalahgunaan narkoba dibandingkan waktu yang dihabiskan dengan orang tua mereka. Ada beberapa faktor yang berpengaruh pada perkembangan persahabatan di masa usia awal anak-anak. Pertama itu adalah konteks, yang dalam hal ini bisa berupa tipe teman sebaya yang berinteraksi dengan anak, misalnya kenalan dari ayah kemudian punya anak yang sebaya, mereka bisa berteman. Atau juga bisa berupa situasi dan lokasi, misalnya teman sebaya di sekolah, di neighbor, atau di tempat ibadah misalnya. Dan yang terakhir adalah budaya tempat anak atau remaja tersebut tinggal. Itu yang berkaitan dengan konteks. Yang kedua berkaitan dengan perbedaan individu atau individual differences yang dapat mempengaruhi hubungan teman sebaya, seperti sifat-sifat kepribadian, misalnya seberapa pemalu atau supelnya seorang anak itu bisa berpengaruh pada bagaimana perkembangan persahabatan mereka. Sebagai contoh, anak yang sangat pemalu lebih mungkin diabaikan oleh teman-temannya dan memiliki kecemasan untuk memperkenalkan dirinya kepada teman yang baru. Dan yang terakhir tentang gender. Ternyata dalam penelitian disebutkan bahwa sejak usia 5 tahun dan seterusnya, anak laki-laki itu memiliki kecenderungan untuk bergaul dengan kelompok besar dibandingkan anak perempuan. Jadi anak perempuan itu lebih sering bermain dalam kelompok yang hanya terdiri dari 2 atau 3 orang. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa anak laki-laki dan perempuan juga punya kecenderungan memiliki jenis kegiatan yang berbeda. Misalnya kalau anak laki-laki lebih cenderung terlibat dalam permainan kasar yang jatuh atau sebagainya, dan sebaliknya anak-anak perempuan itu lebih menyukai permainan-permainan yang lembut, kemudian yang banyak mengasah
hal-hal yang berkaitan dengan keintiman, hubungan kasih sayang, dan seterusnya. Selanjutnya tentang arah perkembangan hubungan teman sebaya di masa kanak-kanak. Pada bayi, ternyata kualitas interaksi teman sebaya pada masa ini punya informasi yang berharga untuk memprediksi perkembangan sosial emosi anak di masa mendatang. Sebagai contoh, dalam penelitian itu disebutkan bahwa pengaruh positif dalam hubungan teman sebaya di masa usia dini memiliki kaitan yang sangat erat dengan akses yang mudah terhadap kelompok bermain teman sebaya dan popularitas teman sebaya pada masa awal kanak-kanak. Kemudian pada usia 3 tahun, anak-anak itu sudah punya preferensi dengan siapa mereka akan habiskan waktu bermain, yakni yang sesama jenis dibandingkan teman yang berbeda jenis kelamin. Dan preferensi ini akan meningkat terus-menerus di sepanjang usia masa anak-anak. Dan pada tahun yang sama, frekuensi interaksi teman sebaya baik yang positif maupun yang negatif pun juga akan meningkat. Adapun di usia prasekolah, anak-anak menghabiskan banyak waktu dalam interaksi teman sebaya, kadang hanya untuk bercakap-cakap dengan teman bermain, seperti menegosiasikan peran dan aturan dalam permainan, atau berdebat, atau juga mungkin bersepakat. Pada anak-anak prasekolah, lebih mungkin memiliki teman yang berbeda jenis kelamin atau etnis dibandingkan dengan anak-anak yang lebih tua. Ini menurut penelitiannya Howes. Dan pada usia sekolah dasar, yang terpenting dalam hubungan teman sebaya itu adalah hubungan timbal balik, begitu ya. Dan ternyata jumlah waktu yang dihabiskan anak-anak dalam interaksi teman sebaya pada masa usia ini meningkat 30% selama masa sekolah dasar ini dan akan terus-menerus meningkat. Tahukah teman-teman, ternyata persahabatan itu memiliki bermacam-macam fungsi. Setidaknya ada 6 fungsi yang disebutkan oleh Gottman and Parker. Jadi yang pertama itu adalah companionship, di mana melalui persahabatan anak-anak itu memiliki partner yang akrab, yaitu seseorang yang bersedia menghabiskan waktu bersama mereka dan bergabung dalam kegiatan bersama. Yang kedua, stimulation. Teman-teman tahu di mana persahabatan itu pasti memberikan banyak informasi-informasi atau hal-hal yang menarik, menggairahkan, dan menghibur. Dan bagaimanapun hal-hal ini itu dapat merangsang bermacam-macam aspek, misalnya kognitifnya, bahasanya, atau sosial, atau bahkan juga fisik dan motorik anak. Yang ketiga adalah fisik support ya. Jadi bantuan atau dukungan fisik ini diberikan oleh persahabatan yang sehat, di mana dalam persahabatan itu teman sebaya menyediakan resource dan bantuan, di mana ketika anak-anak membutuhkan bantuan, misalnya ketika kesulitan dalam bermain sesuatu atau mengaplikasi sesuatu, teman-teman sebaya ada di sana untuk membantu mereka. Kemudian yang keempat ada ego support, di mana persahabatan itu memberikan harapan, dorongan, dan feedback yang membantu anak-anak untuk mempertahankan kesan diri bahwa mereka itu adalah individu yang menarik, yang kompeten, dan yang berharga. Yang kelima ada perbandingan sosial atau social comparison, bahwa persahabatan itu memberikan informasi tentang posisi anak dibandingkan dengan orang lain atau teman sebayanya, dan apakah yang mereka lakukan itu adalah sesuatu yang baik-baik saja. Dan yang terakhir ada keakraban dan atau kasih sayang. Nah, persahabatan itu memberikan anak-anak hubungan yang hangat, dekat, dan saling percaya dengan individu lain di luar keluarganya. Ya, hubungan ini kadang juga melibatkan self disclosure atau pengungkapan secret atau rahasia dari masing-masing anak. Nah, dari beberapa yang sudah Ibu sampaikan ini, teman-teman, ada beberapa kesimpulan yang dapat kita tarik. Pertama, teman sebaya ternyata menyediakan sarana perbandingan sosial dan sumber informasi tentang dunia di luar keluarga kita. Kemudian, hubungan teman sebaya itu ternyata dapat bersifat positif atau negatif.
Selanjutnya, kualitas interaksi sosial dengan teman sebaya pada masa bayi dan prasekolah memberikan informasi yang sangat berharga mengenai bagaimana perkembangan sosial emosi anak di masa mendatang. Dan yang terakhir, terdapat perbedaan karakteristik perkembangan hubungan teman sebaya dari masa bayi, kemudian toddler, hingga masa kanak-kanak akhir dan di sekolah dasar. Hal ini berkorelasi dengan konteks, perbedaan individu, dan jenis kelamin anak-anak. Nah, di akhir video ini saya ingin teman-teman semua menyaksikan video pendek yang sudah saya sediakan ini. Lalu teman-teman menuliskan pendapat di kolom komentar di YouTube. Pertama, apa ya hubungan antara hubungan pertemanan dengan regulasi emosi pada anak usia dini? Dan yang kedua, kira-kira dapatkah konflik ya yang terjadi pada anak usia dini itu menjadi prediktor untuk perilaku bullying di masa mendatang? Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan video Ibu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Assalamualaikum.